Kalau militer dia tidak fokus dengan bidangnya, justru ini bisa menjadi kerentanan bagi pertahanan negara. Pertahanan beda dengan ketahanan. Oke. Ketahanan maknanya lebih luas. Dulu ada istilah yang disebut dengan Jumat hitam gitu ya. Jumat hitam. Pasang pita hitam di sini. Kenapa? Karena waktu itu sekolah-sekolah dimasukin tentara gitu ya. Tentara turun dari truk ditangkep-tangkepin gitu kan. Itu SMA ditangkepin tentara, Bro? Iya, itu bahasa sidang MPR 78 ditangkepin gitu itu. Tugas pemerintah, tugas pemimpin itu kan mencerdaskan kaum muda. Bukan menjadi orang yang loyalis. Dalam perkembangan pemerintahan Orde Baru, dinamika gerakan mahasiswa tidak berhenti. Ini menjadi sinyal bagi pemerintah. Nah, harus bisa mensikapi ini dengan bijak ya. Karena mereka adalah pemimpin masa depan ya. Jangan pemerintah berhadapan dengan mereka. Berhadapan dalam posisi ya yang berbeda, berdiri di kaki masing-masing ya. Tapi bangun dialog. Maka saya juga heran kalau ada pemimpin mengatakan apaan tuh FGD katanya. Semuanya lahir dari FGD kok. Semuanya lahir dari diskusi. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan kami di Politika ID, sebuah podcast yang seperti biasa kita akan ngobrol panjang lebar terkait dinamika politik tanah air. Dan hari ini kita akan mengambil satu spektrum yang cukup dekat dan baru. Nampaknya masih panas di publik terkait dengan bagaimana orientasi gerakan mahasiswa yang nampaknya hari ini perlu dipertimbangkan. Apakah ini memang suatu agenda politik yang sangat substantif untuk menjadikan sebagai pondasi mengkoreksi kebijakan-kebijakan sedang berlangsung di tanah air. Dan tetapi kita juga harus memberikan pandangan yang lebih luas. Apakah mungkin gerakan ini mudah sekali bisa bermain panjang atau setidaknya bernapas cukup singkat. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu pelaku sejarah. Tapi beliau ini merupakan salah satu akademisi, guru besar juga yang mengajar di studi politik di Universitas Nasional. Kita sambut, kita akan berdialog langsung dengan Profesor Firdaus Sam. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Nah, ini sehat. Luar biasa teman-teman. Saya spill dulu teman-teman. Apa yang sebetulnya keunikan dari narasumber kita hari ini. Saya sebelum kita masuk ke diskusi ini, Prof ini memberikan spill bahwa sudah terlibat di beberapa peristiwa sejarah pondasi gerakan tanah air. Nah, Prof, selain mengajar apa kegiatan hari ini, Prof? Kita sebelum masuk diskusi yang serius, Prof. Ya, selain mengajar ya menulis ya gitu. Kemudian juga konsultan ya. Ya juga ada selain politik bidang sastra. Ya. Jadi masih kesan-kesan lawasnya masih sangat kentara sekali ya, Prof. Insya Allah. Oke, Prof, saya ingin mulai dikit dari satu pondasi sederhana. Prof melihat perubahan gerakan aksi massa. Saya takut bilang aksi massa kayak bukunya Tan Malaka. Gitu. Apa yang dianalisa oleh Prof dengan peristiwa yang terjadi belakangan ini? Iya. Kalau kita bicara peristiwa gerakan mahasiswa sebagai sebuah student movement, social movement di Indonesia itu bukan sesuatu yang baru. Ya. Bahkan dinamika perubahan sosial politik yang besar di Indonesia, mahasiswa punya peran besar. Ya. Walaupun kosakata mahasiswa itu bisa diterjemahkan juga kaum terpelajar ya, atau cendekiawan ya. Kalau kita lihat sejak Indonesia merdeka, jauh sebelum merdeka, zaman pergerakan nasional, kita kenal adanya Sumpah Pemuda. Itu yang mempelopori juga adalah gerakan kaum muda dan kaum muda terpelajar. Ya, backgroundnya itu. Walaupun mereka berasal berbasis dari elemen-elemen yang mungkin ada etnik gitu ya, Yong Japa, Yong Ambon, Yong Betawi, Yong Celebes, ya, Yong Islami Tenbon, Yong Minahasa, tetapi para pelakunya adalah kaum terpelajar. Dan kalau kita lihat justru ini keunggulan daripada kaum terpelajar di Indonesia, mereka menoreh sejarah. Karena pada waktu itu dari berbagai
kaum terpelajar dengan latar belakang etnis yang berbeda-beda, mereka bisa mempersatukan sebelum Indonesia ada. Ketika itu kita masih pemerintahan kolonial Belanda, Hindia Belanda. Kemudian mereka sudah memiliki satu inspirasi dan imajinasi yang mengatakan bahwa kita harus merdeka dengan nama Indonesia, dengan mengatakan bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, berbangsa Indonesia, berbahasa satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itulah yang dikatakan sebagai sebuah, ada yang mengatakan sumpah pemuda gitu, ada yang mengatakan seruan pemuda gitu. Tapi esensinya itu merupakan awal mata air gerakan perubahan politik, pergerakan nasional, perubahan peradaban dari Indonesia yang terjajah menuju Indonesia merdeka. Jadi catatannya adalah bahwa adanya berbagai gerakan mahasiswa dalam dinamika perpolitikan Indonesia bukan sesuatu yang baru. Dari sana kita bisa melihat lagi. Kita ingat betul yang kita kenal ketika Soekarno dan Hatta, ketika pemerintahan militer Jepang dikalahkan oleh sekutu dalam perang dunia kedua tahun 45, ketika terjadi kekosongan di negeri ini, ketika dibentuk BPUPKI dan PPKI ya, dan kemudian Soekarno dan Hatta mewakili rakyat Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kalau kita ingat apa ketika itu, ketika dia ingin memproklamirkan, Soekarno juga dalam keadaan gamang gitu ya, karena walaupun tentara Jepang sudah dilucuti, tapi situasi masih keadaannya tidak menentu ya. Tapi sekelompok pemuda menculik Soekarno-Hatta yang dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok yang mendesak segera diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Maka Soekarno atas desakan kaum muda terpelajar, kaum muda revolusioner, dan juga ketika dia sudah minta nasihat dari para ulama, khususnya Kiai Hasyim Asy'ari dengan fatwa jihadnya, maka Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan di hari Jumat 9 Ramadan 1945. Kenapa dipilih hari Jumat? Karena itu yang menjadi kekuatan, kata Soekarno, itu kekuatan batin ya, yang mau membacakan teks proklamasi. Tapi di belakang, selain para ulama, selain para pejuang kemerdekaan, juga para pemuda. Kemudian kita kenal juga peristiwa ketika pergantian kepemimpinan nasional dari Orde Lama Demokrasi Terpimpin ya ke Orde Baru, maka muncullah yang disebut dengan KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, dan berbagai eksponen yang lainnya. Mereka mengeluarkan Tritura, 3 tuntutan rakyat ya, dan itu dipelopori oleh mahasiswa. Ya tentu pada waktu itu dipelopori oleh kampus-kampus besar ya, dan kemudian kita tahu ada yang menjadi martir yang kita kenal dengan Arif Rahman Hakim ya. Itu yang memberikan satu kekuatan sehingga terjadi perubahan rezim ya, dari pemerintahan sistem demokrasi terpimpin Orde Lama kepada Orde Baru. Setelah itu berkembang juga gerakan-gerakan. Kita kenal misalkan gerakan mahasiswa yang menuntut tuntutan protes terhadap dibangunnya Taman Mini Indonesia Indah 1971-70 ya, Arif Budiman CS. Kemudian kan gerakan Melari. Mahasiswa merasa Indonesia ini sudah merdeka secara fisik, tapi kita mengalami imperialisme, penjajahan dari aspek ekonomi. Orang bilang dulu dari mulai sendal jepit ya sampai semua yang buatan Jepang kan. Maka ketika Tanaka datang ke Indonesia itu ya 74 di demo gitu ya, mereka memprotes gitu karena Indonesia secara ekonomi belum merdeka gitu. Muncullah tokoh-tokoh pada waktu itu Haryono Siregar CS. Kemudian terjadi gerakan tahun hasil pemilu 77 ya, sidang MPR 78 ya. Nah, itu menyangkut masalah calon presiden kan, peristiwa Kampus Kuning ya. Sejumlah dewan mahasiswa di Indonesia melakukan aksi didukung oleh para pelajar sekolah-sekolah menengah atas pada waktu itu ya. SMA, STM ya, begitu macam-macam lah sekolah menengah atas itu melakukan demo ya. Dulu ada istilah yang disebut dengan Jumat Hitam gitu ya. Jumat Hitam. Pasang pita hitam di sini. Kenapa? Karena waktu itu sekolah-sekolah dimasukin tentara gitu ya. Mulai muncul istilah laler hijau gitu. Saya masih ingat tuh. Saya ingat waktu itu
ketika itu jadi ketua OSIS itu ya. Oh, jadi Prof di tahun itu ketua Pelaku, OSIS. iya, kita aksi baca puisi, orase kan di sekolah gitu kan. Tiba-tiba tentara turun dari truk ditangkep-tangkepin gitu kan. Itu SMA ditanggepin tentara, Prof. Iya, itu bahasa sidang MPR 78 ditangkepin gitu itu. Saya ingat tuh Pangdamnya Norman Sasono gitu ya. Oh, yang pemisahan itu ya. Oh, Kapoldanya Pak Sujarwo gitu ya. Oh, Kapoldanya itu masih Majen Sujarwo gitu. 78 tuh. Ternyata dalam perkembangan pemerintahan Orde Baru, dinamika gerakan mahasiswa tidak berhenti. Walaupun mengalami pasang surut ya. Itu biasa ya. Walaupun pada waktu itu terjadi juga tanda petik kekecewaan, frustasi, bahkan katakanlah hopeless lah. Hopelessnya apa? Muncul Suadigium yang mengatakan begini, udahlah yang penting kita cepat kuliah, dapat kerjaan, nikah. Kayaknya lagi populer tuh Prof sekarang, Prof. Iya itu. Jadi itu kan secara sosiologis itu menunjukkan ada satu kegamangan, kekecewaan ya, ruang-ruang politik zaman Orde Baru yang tidak cukup bagi mereka untuk berekspresi. Sebentar, Prof. Jadi zaman Orde Baru, ucapan si penting kuliah, cepat lulus dapat kerja, itu sudah ada. Sudah ada. Berarti hari ini tuh sebetulnya pengulangan yang sudah pengulangan. Oke. Kenapa? Ada kesamaan saya kira gitu. Ketika terjadi satu tindakan represif, kepengapan politik demikian kuat ya. Tidak ada perhatian untuk mau mendengarkan aspirasi mahasiswa ya, kaum terpelajar, itu berbahaya bagi generasi. Kita harus ingat nih Mas Bung Meli ya, itu bahwa kalau kita bicara mahasiswa, saya sedikit ya bergerak ke kanan, belok dulu. Berbicara tentang mahasiswa, maka yang kita bayangkan adalah mahasiswa itu yang pertama dia memiliki idealisme. Ketika dia masuk dunia kampus, dia mendapatkan pelajaran yang bersifat teoretik ilmiah, maka dia kemudian mulai melihat antara dasan dan dosolen. Dasan dan dosolen, kenyataan antara yang kenyataan, yang idealis dengan kenyataan kemudian berbeda ya. Karena kampus itu bukan menara gading ya, bukan sekedar orang asik usuk mengkaji ilmu riset, tapi dia melihat realitas di luar kampus yang berbeda antara apa yang dicita-citakan dengan realitas, maka terjadi kegelisahan. Jadi ciri seorang mahasiswa yang memang dia betul-betul memiliki idealisme keilmuan, dia akan gelisah terhadap realitas yang berbeda dengan idealitasnya. Sekarang juga kan begitu. Apa yang diidealkan oleh pemerintah tentang program-program, fakta di lapangan, mahasiswa melihat berbeda ya. Harga naik gitu ya, dan sebagainya. Ekonomi semakin sulit begitu ya. Kemudian juga merasa ada pembatasan-pembatasan dalam menyalurkan aspirasi ya. Ada semacam tekanan-tekanan gitu ya. Mereka gelisah. Tetapi karena mereka seorang pemuda terpelajar, mereka punya jiwa yang disebut heroik. Jiwa patriotis gitu ya. Nah, jadi di balik istilah ala yang penting cepat selesai kuliah, kemudian dapat pekerjaan nikah, itu sebagian mahasiswa segmen itu memang ada. Tapi jangan lupa Bung Meli, mahasiswa yang juga punya idealisme, yang dia memiliki jiwa patriotisme, tetap dia punya sebuah panggilan sejarah generasi. Panggilannya apa? Bahwa masa depan negara ini yang akan memimpin adalah generasi yang sekarang. Nah, jadi mereka melihat dia tidak mau keadaan ini tidak berubah ke arah yang lebih baik, karena mereka akan mendapatkan beban yang lebih berat. Nah, karena itu muncul sikap kritis. Ya. Jadi sikap kritis itu tidak boleh dibunuh. Ya. Tidak boleh dibunuh karena konstitusi kita memberikan kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat gitu. Demokrasi, apalagi yang menyampaikan ini adalah lapisan masyarakat terpelajar. Mahasiswa juga selain kritis, idealisme, heroik, patriotis, dia juga sebenarnya diklasifikasikan berada di dalam stratifikasi masyarakat yang disebut dengan kaum elit ya. Elit dalam soal pendidikan. Coba Bung Meli lihat berapa persentasenya jumlah anak muda Indonesia yang dia mendapatkan kesempatan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Jumlahnya masih kecil kan? Ya. Dibandingkan jumlah seluruh kaum pelajar anak-anak pelajar Indonesia ya. Jadi mereka yang mendapatkan kesempatan
mengenyam pendidikan di perguruan tinggi itu adalah lapisan elit masyarakat kita ya, yang sebagian besar mungkin tidak bisa mengenyam itu, dan mereka sudah terbiasa dengan mendapatkan gagasan-gagasan ya, pengetahuan, teori-teori, riset-riset yang mereka mendapatkan sebuah tanggung jawab ya. Tanggung jawab buat dirinya, tanggung jawab buat masa depannya, tanggung jawab masyarakat, dan tanggung jawab dalam masalah politik kenegaraan sesuai dengan profesinya. Karena itu sikap kritis itu harus ditumbuh kembangkan dan tidak boleh berhenti. Karena itu, Bung Weli, saya percaya bahwa gerakan-gerakan mahasiswa yang sekarang berlangsung ya, lepas dari pro kontra, itu tidak terlepas daripada sejarah dinamika negeri bangsa kita. Oke. Sebuah perubahan itu selalu kaum terpelajar mahasiswa ikut mewarnai, karena mahasiswa sebagai agent of social change, agen perubahan sosial. Oke, Prof, ada yang harus dipertebal namanya, Prof. Dalam pembacaan Prof tadi, saya ngelihat periodisasi Prof sudah menyampaikan periodisasi pembentukan ide-ide kebangsaan yang dibangun dari awal. Tapi saya lupa Prof untuk menyampaikan apa yang sebetulnya terjadi di periode awal sampai hingga detik ini antara kepemudaan dan politik di lingkaran kekuasaan. Betul. Saya ngelihat ini jarang diperjelas sebetulnya. Karena seolah-olah anak muda itu harus berjarak dengan kekuasaan, tapi juga di pengalaman sejarah rata-rata anak muda justru di dalam kekuasaan di awal. Nah, Prof, kita lihat dulu apa yang sebetulnya formasi-formasi yang berubah atau masih yang substan untuk hingga detik ini dari awal Orde Lama hingga detik ini, pemuda dalam politik dan kritisme itu. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan dinamika yang positif dari kaum terpelajar mahasiswa itu, bahwa sebenarnya intelektualitas kaum terpelajar mahasiswa sekarang lebih maju dibandingkan yang dulu ya. Kalau dimaknai tentang intelektualitas itu adalah kemampuan memahami, mendapatkan kesempatan, ilmu pengetahuan ya, informasi-informasi ya. Karena mahasiswa di generasi sekarang misalkan beda mungkin dengan generasi saya di tahun 70-80 ya. Kalau sekarang mereka mudah mendapatkan akses perkembangan-perkembangan berbagai perubahan politik, dinamika politik gitu ya, yang bersifat mondial, dunia dengan cepat ya. Dan mereka kemudian bisa mempelajari itu ya. Beda dengan era-era di masa lalu terbatas, dulu hanya ada media cetak. Kalaupun TV terbatas, dikendalikan oleh pemerintah kan. Sekarang aksesnya luar biasa. Itu kalau bicara tentang positifnya, kelebihan daripada lapisan mahasiswa yang melakukan gerakan politik sekarang. Nah, persoalannya kemudian bahwa sebuah gerakan itu kan harus memiliki ideologi ya, memiliki spirit ya, dan memiliki satu kemampuan untuk melakukan kohesivitas yang semakin kuat ya. Nah, ini problema yang dihadapi oleh gerakan mahasiswa sekarang ya, saya lihat. Kadang-kadang masih terjadi yang disebut dengan friksi-friksi ya, perbedaan-perbedaan. Bahkan juga ada rekayasa-rekayasa kan begitu kan. Yang baru-baru ini kita lihat kan ada sejumlah mahasiswa ya yang diistilahkan oleh media kemudian benar apa enggak itu kan gitu ya. Nah, yang masa lalu itu enggak ada yang begitu gitu ya. Nah, ini ada sebuah perkembangan fenomena sosial yang menarik begitu ya. Artinya memang harus diakui juga di tengah terjadi gerakan-gerakan mahasiswa yang semakin masif itu tetap saja ada kelompok-kelompok yang pragmatis gitu ya. Kalau zaman Orde Baru sempalan lah itu. Tapi itu di Orde Baru ada, Prof, yang berkembang di misal gini kan sekarang fenomenanya kan tandingan nih, demo tandingan gitu. Kalau di Orde ada gak? Di Orde relatif lebih terjaga kalau kalangan mahasiswa. Yang ada di kalangan pemuda, ormas pemuda. Oke. Ya, kita tahu lah itu ya. Zaman itu mana ormas pemuda yang pro menjadi bagian dari kepentingan kekuasaan, mana yang tidak ya. Tapi kalau mahasiswa lebih terjamin. Saya bisa mengatakan adalah yang disebut dengan moral force ya, gerakan moral atau moral movement itu memang betul-betul mahasiswa melakukan suatu menyampaikan aspirasi, melakukan gerakan moral gitu ya. Jadi nggak ada transaksi di balik panggung gerakan gitu kan. Nah, kalau sekarang kan sering dipertanyakan gitu ya soal begitu. Nah, pergeserannya di sana. Tapi sekarang Bung Meli, bagi saya itu bagian dari dinamika sejarah. Saya melihat bahwa
gerakan mahasiswa pada akhirnya nggak bisa dibendung ya, karena dia mengikuti irama secara natural. Dia menggambarkan bagaimana keadaan fenomena masyarakat gitu ya, keadaan fenomena kehidupan politik kenegaraan ya, seperti itu, seperti air yang mengalir dari hulu ya menuju muara. Tidak ada air yang bersih dari mata air juga akan bersih 100% kan, ketika dia mulai mengalir turun ke lembah-lembah ke bawah sampai kepada muara perubahan. Ada yang kotor ya, tetapi itu akan diseleksi oleh sejarah gitu ya. Saya yakin betul tetap air yang murni akan sampai juga ke muara dan dia akan melakukan perubahan sejarah ya. Karena yang dikatakan Kennedy misalkan, dia mengatakan katanya seorang leader itu dia akan diuji kepemimpinannya itu sesuai dengan zamannya pada saat masa-masa kritis. Dan kita selalu melihat dalam perubahan sejarah besar di Indonesia ini, masa revolusi 45, kita kenal dengan peristiwa 66 ya, peristiwa reformasi 98 sebagai simpul-simpul perubahan besar. Ternyata peranan mahasiswa sangat luar biasa. Karena itu ini menjadi sinyal bagi pemerintah ya. Harus bisa mensikapi ini dengan bijak ya. Karena mereka adalah pemimpin masa depan ya. Jangan pemerintah berhadapan dengan mereka, berhadapan dalam posisi ya yang berbeda, berdiri di kaki masing-masing ya, tapi bangun dialog ya. Dialog intelektual, dialog peradaban. Tanyakan kepada mereka kenapa mereka bergerak, apa yang mereka tuntut, apa alasan yang mereka tuntut. Nah, dialog ini kalau saya istilahkan dialog kebudayaan ya, ini harus dikembangkan sekarang supaya tidak macet ya. Kalau macet bahaya Bung Meli ya. Kalau macet, gerakan mahasiswa ini seperti air bah ya. Air bah itu kalau dibendung seperti apapun dia bisa bobol, tapi harus dibuat kanal-kanal supaya tersalurkan. Kanal-kanal itu dialog kebudayaan, dialog intelektual exercise. Nggak sulit lah ya. Jadi dialog itu betul-betul terbuka ya, bukan dialog rekayasa ya. Jadi saya kira tidak ada alasan pemerintah untuk misalkan bersikap skeptis, sinistis ya, apalagi kemudian orang bilang nyinyir gitu, janganlah ya. Ini anak muda masa ini pemimpin masa depan loh, anak-anak kita ya, yang mereka akan menggantikan kepemimpinan nasional. Seorang pemimpin yang visioner, dia tahu betul secara alami akan terjadi estafeta, pergantian kepemimpinan ya. Pemerintah, presiden sekarang gak selama jadi presiden kok. Berapa lama jadi presiden ya. Tapi pada saatnya anak-anak muda yang dari kampus-kampus sekarang ini, pada saatnya mereka yang akan mengusung panggung pentas negara Indonesia ke depan. Baik di mata rakyat maupun di mata internasional. Karena itu mereka harus dikasih panggung. Mereka harus didengarkan gitu. Didengarkan seperti Tuhan menciptakan Bung Meli dan saya. Tuhan menciptakan Bung Meli dengan saya apa? Kupingnya 2, matanya 2, mulut 1. Sehingga ada orang bijak mengatakan seorang pemimpin yang bijak ya, ada saatnya dia mau mendengarkan dan melihat dibanding bicara. Mulut 1, telinga 2, mata 2. Ada saatnya pemimpin itu tidak bicara terus, tapi dia melihat dan mendengarkan. Apa yang menjadi denyut nadi rakyat, denyut nadi masyarakat di bawah, denyut nadi mahasiswa sebagai lapisan elit yang nantinya akan memegang tongkat kepemimpinan nasional. Oke, Prof, saya justru jadi tertarik kalau saya bertanya ke Prof. Ini kan sebetulnya saya perbandingan aja. Ini kan isu yang berkembang di publik ini kan sebetulnya hari ini yang digodok dan dipikirkan oleh masyarakat, terutama kalau mahasiswa itu adalah ada isu adalah kembalinya militer. Militer yang dominan di pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Ini yang sedang berkembang di masyarakat. Salah satu isu. Betul. Dan kalau kita perbandingkan ya dengan ini kan jarak reformasi dengan Orde Baru ini kan nggak sejauh sepelemparan batu lah Prof ya. Formasinya sama ya. Ornamennya adalah ornamen militer dengan aristokrat atau birokrat lah Prof. Nah, saya ngelihat Prof dulu melihat ini.
kalau ingin bersikap, mahasiswa bersikap dalam formasi dengan pengalaman yang tahun lalu dengan Orde Baru dengan hari ini, kalau isu adalah masih kembalinya militer, apa perbedaan yang spesifik yang harusnya dipikirkan oleh mahasiswa? Apa betul-betul kembalinya militer itu sama dengan kembalinya militer yang berkuasa di Orde Baru? Atau memang berbeda? Nah, kalau berbeda, apa yang harus dipelajari dulu terkait dengan keberadaan unsur-unsur militer dalam sebuah kepemimpinan yang dikritisi oleh mahasiswa? Betul. Kata kuncinya adalah kebijakan. Bagaimana kebijakan pemerintahan sekarang itu kemudian diterjemahkan, dibaca oleh masyarakat, termasuk masyarakat kampus, gitu ya. Kalau tadi bicara tentang militer mulai terlibat lagi, mereka akan mengatakan begini, kalau militer itu proporsional, maka wilayah dia kan pertahanan negara. Kalau profesional berarti pertahanan negara. Pertahanan negara. Oke. Kalau polisi keamanan dan ketertiban, ya kan. Pertahanan negara itu bagaimana menjaga negara ini supaya tidak mendapatkan ancaman ya dari luar dan sebagainya ya. Tugasnya adalah pertahanan negara. Profesionalisme itu gitu. Nah, kemudian masyarakat kan membaca. Bagaimana kalau militer terlibat nanam jagung? Militer terlibat nanam apa? Jagung ya, apalagi pangan, ternak sapi dan sebagainya gitu kan. Saya mengatakan begini, kita dapat pelajaran di Orde Baru ya, kalau militer dia tidak fokus dengan bidangnya, justru ini bisa menjadi kerentanan bagi pertahanan negara. Apalagi kalau militer terlibat bisnis ya, pasti ada yang disebut dengan apa, konflik interest, kepentingan. Nah, nuansa itu terasa sekarang. Bedanya Bung Meli, dulu itu ada cangkang. Sekarang nggak ada cangkang. Nah, cangkang itu apa yang dimaksud cangkang yang dimaksud Prof? Zaman Orde Baru ada praksi kan. Praksi. Wah, militer punya praksi di parlemen. Apa bedanya dengan partai? Praksi ABRI waktu itu kan 100 kursi turun 75, turun lagi 50, 35, 15 ya. Reformasi itu kan. Sudah ada kan perkembangan, mereka mundur. Kalau tidak salah, pandangan Wiranto kan mengatakan Tuturi Handayani. Dan dimulai dari Ingarso Tungtulodo, Imadiu, Tuturi Handayani. Nah, sekarang gerak lagi nih kayaknya gitu. Kita tangkap ya, dari Tuturi mau ke tengah lagi. Dan saya kira ini harus menjadi perhatian pemerintah ya. Kita bayangkan kan, sekarang problemnya apa? Kita perlu ada ketahanan pangan agar cukup. Petani kita berdayakan ya. Bagaimana supaya mereka dibekali ya kemampuan menanam dengan baik ya, unggul dan sebagainya gitu kan. Bukan diambil alih oleh teman-teman yang di militer atau di polisi misalkan gitu. Itu yang dirasakan ya. Misalkan juga di aspek lain kan, ada yang mengatakan di aspek lain banyak ya mereka ikut dilibatkan. Kalau seperti itu nanti justru akan terjadi problema sosial di level bawah ya. Artinya dengan profesionalisme itu tidak menjadi satu pegangan yang kokoh ya. Justru ada adigium, orang bilang kan, ada kawan kita ngomong kan, kita mendingan sekarang dalam kehidupan di Indonesia itu ada satu jurusan yang bisa mengerjakan apa-apa, tapi ada satu jurusan yang dia cuma mengerjakan satu pekerjaan. Jurusan apa? Jurusan militer gitu kan. Bisa mengerjakan apa-apa saja kan gitu kan. Nah bagaimana kalau nanti masuk ke wilayah pertanian, wilayah peternakan, wilayah pangan dan sebagainya, wilayah lain ya kan. Padahal di sana ada teman-teman yang memang punya profesinya di situ gitu ya. Nah ini kemudian yang diterjemahkan militer sudah masuk berbagai aspek kehidupan. Kemudian militer masuk juga aspek birokrasi kan, pemerintahan kan. Yang itu sebenarnya wilayah sipil gitu ya. Kenapa ditangani oleh militer? Saya kira ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah ya. Kita tahu betul rakyat Indonesia ini jumlahnya besar ya. Dan yang paling besar adalah sipil kan. Nah, sipil harus diberi ruang yang lebih besar, lebih terbuka ya. Dan justru kalau militer dia fokus sebagai militer profesional gitu ya. Profesional ya, dia fokus ke pertahanan negara, maka diperkuat di sana, justru mereka akan lebih kokoh ya, ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan sarananya ya,
ditingkatkan kemampuan di bidang Tempur ya dan militernya, sebagainya, Prof, ya. tempurnya, kombatannya ya, mereka dilatih gitu ya. Coba kalau misalkan saya mungkin memberi contoh sederhana aja, kalau dia fokus di militer kan bisa tiap hari bisa latihan nembak kan mungkin sebulan 2-3 kali, tapi kalau dia ngurusin pangan gimana? Dia pegang pacul, nggak pegang senjata lagi kan? Nah, ini kan kayak gitu kan. Apalagi kalau dikasihkan nanti kan. Nah, saya kira ini penting sekali ya. Sama aja lah. Ya, misalkan saya dosen kan, tugas saya ngajar ngasih ilmu. Tapi kalau sehari-hari saya kemudian nongkrong jadi supir Grab gitu kan. Lama-lama saya lupa juga ilmu saya kan. Gitu kan. Jadi saya kira ini penting. Ini saya kira apa yang disuarakan mahasiswa itu sebenarnya mengingatkan kita untuk kembali back to basic. Oke. Militer kembali ke basicnya, polisi kembali ke basicnya, dan semua mereka memiliki profesi kembali ke basicnya. Coba kemarin kasus apa namanya Badan Gizi Nasional BGN kan, yang kemudian sekarang ketuanya ada urusan dengan hukum kan. Latar belakangnya kan bukan orang gizi kan. Latar belakangnya apa? Ahli ini Pak. Ya. Binatang. Iya, kan itu. Tahu kan? Ya, apa kita kekurangan orang-orang yang memiliki kemampuan profesional seperti itu? Nah, ini saya kira mahasiswa kan menyuarakan itu, saya lihat ya, menyuarakan itu di tengah kehidupan ekonomi yang sulit ya. Maka justru apa yang menjadi perhatian pemerintah bagaimana fokus sesuai dengan bidang profesinya, sehingga bidang-bidang yang lain tidak merasa diinterven ya, mereka bisa mengembangkan potensi dirinya. Oke. Ya. Tapi yang paling masih belum jelas, Prof, karena sebetulnya kan terlibatnya beberapa militer dalam kegiatan-kegiatan pangan dan sebagainya, karena ada asumsi bahwa ini kan ketahanan pangan, jadi memang ketahanan dianggap sebagai bagian dari pertahanan negara, Prof. Nah, pemahaman seperti ini sebetulnya itu betul dibenarkan akibat banyak konflik dari internal yang masih menyala di berbagai benua lain yang mungkin bisa memicu status konflik, dan kemudian pangan mungkin kemarin kan sudah diuji dari energi dari Iran dan Amerika di Hormuz. Nah, mungkin nanti satu ketika mungkin ada badai konflik yang lebih besar yang akhirnya mengarah kepada pangan. Tapi ini bisa dibenarkan narasi bahwa ketahanan pangan juga bagian pertahanan, Bro. Ini kan yang pasti diskusi serius, Prof. Pertahanan beda dengan ketahanan. Oke. Ketahanan maknanya lebih luas ya. Ketahanan bisa ketahanan energi, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan pendidikan, ketahanan budaya. Tapi pertahanan itu spesifik. Karena itu undang-undang TNI kan undang-undang tentang pertahanan ya. TNI sebagai alat pertahanan negara, bukan ketahanan negara, pertahanan negara. Kalau ketahanan lain lagi dia lebih luas gitu ya. Nah, ini justru harus harus didudukan kembali ya. Yang jelas ketahanan beda dengan pertahanan. Ketahanan lebih luas. Ketahanan menyangkut di luar militer ya, di luar yang menyangkut kaitan dengan masalah berhubungan dengan masalah profesionalisme militer ya. Ketahanan itu luas, bisa ketahanan energi, ekonomi, sosial, budaya. Nah, karena dia luas, maknanya beda. Masing-masing di ketahanan itu memang punya orang yang profesionalnya kan, dan dia tidak selalu militer. Dia bisa sipil, bisa rakyat biasa gitu. Contohnya ketahanan budaya bisa dimanai di bidang seni ya, di bidang sastra misalkan ya. Di bidang yang berkaitan dengan berkaitan dengan masalah art ya dan sebagainya ya. Kreativitas yang bersifat menyangkut masalah budaya, seni, etnik dan sebagainya. Dan itu kan ada yang ahlinya ya, gitu. Dan kalau ini kemudian ditempatkan secara proporsional, itu kan bagus. Jadi semuanya terlibat dalam terlibat dalam proses membangun negara ini. Memang ada bagian-bagian tertentu mungkin bisa saja itu dilibatkan dari kalangan militer gitu ya. Nah, misalkan militer kan dia punya yang disebut dengan divisi ZENI misalkan ya. Mereka bisa membangun jembatan, bisa dilibatkan dengan Kementerian PU dan sebagainya.
militer juga mereka ada kecabangan-kecabangan gitu ya. Tapi dalam konteks lebih luas di mana pemerintahan kita ini memiliki kementerian-kementerian yang membawa berbagai bidang program kehidupan gitu ya. Maka tentu kalau kita bicara profesionalisme gitu ya, maka itu ada bagian-bagiannya yang memang itu tidak selalu di militer gitu ya, di kalangan sipil ya. Oke. Kementerian Kesehatan, tenaga kesehatan ya sipil, pendidikan kan juga banyak sipil ya, militer juga ada khusus ya untuk pendidikan militer kan. Tapi yang di luar itu kan itu sipil. Jadi saya kira penting ini untuk didialogkan ya. Tentu ini ada kaitan dengan regulasi kan, aturan, perundangan dan sebagainya gitu ya, dan sebagainya. Nah, kan beda dengan bela negara misalkan kan. Kalau bela negara kan memang misalkan mereka dilatih semi militer ya, karena mereka menjadi apa namanya yang disebut dengan Komcasnas ya, Komando Satuan Cadangan ya. Tapi kita dengar kemarin baru-baru ini kan Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa KDRP, ya. kemudian dilatih secara militer, kemudian ada 5. meninggal kan. Iya, Prof. Kalau Koperasi Desa Merah Putih itu kan yang dilatih kan manajemennya berkoperasi kan, bagaimana marketingnya kan, distribusinya gitu kan, gitu. Kenapa jadi dilatih militer? Oh, ada yang mengatakan nanti mungkin ada koperasi yang di daerah tertentu terpencil gitu ya, atau dan pedalaman sebagainya. gitu ya. Itu kan secara spesifik, tapi faktanya kan semuanya dilatih militeristik. Ini menimbulkan pertanyaan, question mark. Kita udah ada yang disebut dengan bela negara kan di luar itu. Kalau koperasi kan sebuah koperasi ini jangan sampai nanti di corporate kan begitu. Koperasi ini kan satu wadah kegiatan ekonomi yang dia tumbuh dari bawah ya, punya satu kesamaan, keinginan ya, tujuan dalam rangka mensejahteraan komunitasnya dari bawah kan. Jadi bottom up bukan top down kan. Yang sekarang kan jadi kesana top down ya. Kemudian timbul berbagai perdebatan pro kontra kan dengan dilatih secara militeristik dan sebagainya gitu ya. Jadi itu jauh dari nilai-nilai koperasi yang dimaksud Bung Hatta, Bro. Oh iya, jauh. Jauh, Kalau Bro. itu jauh. Gimana? Gimana kok? Koperasi itu kan dulu ada spiritnya, ada adigio motonya kan. Dari istilahnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kan gitu ya. Jadi masyarakat yang berinisiatif, negara mensupport ya, negara mungkin memberikan stimulans ya, bantuan ya, tapi dari rakyat. Itu kalau tumbuh dari bawah koperasi itu, maka rasa kesadaran untuk bagaimana koperasi ini kemudian harus bisa menimbulkan kesejahteraan bagi anggotanya gitu ya, dengan modal yang ada lebih tinggi mereka, karena ini hasil dari anggota gitu ya. Mereka merasa ini harus dirawat. Betul bahwa selama ini ada yang mengatakan kalau orang mendirikan koperasi dibentuk pengurus itu ngurusin koperasi, menguruskan koperasi gitu kan, ada istilah itu ya. Tapi itu kan soal manajemen ya, soal manajemen, soal peningkatan sumber daya manusia, soal mendapatkan akses barang-barang yang akan mereka diproduksi dan dijual ya, dan sebagainya. Itu kaitan dengan manajemen kan, kaitan dengan SDM ya, nggak ada kaitan dengan dunia militeristik gitu. Tapi kalau ide koperasinya untuk di desa itu bagus, Bro. Oh bagus. Oh bagus berarti. Cuma manajemen tok ini aja. Ide koperasi bagus kita Prof, dukung ya. Okay. Kita tidak ingin juga dunia perekonomian kita dikuasai oleh kapitalis ya. Saya setuju ya, jangan sampai sentra-sentra pasar kita dikuasai oleh pemilik modal besar. Justru koperasi itu, kata Hatta dan kita sepakat, itu merupakan sokoguru ekonomi Indonesia. Sokoguru ya. Jadi kan sampai ini guru menderita, sokoguru kan itu kan. Walaupun gurunya banyak menderita. Nah itu, ya. Jadi kita kalau dikaitkan jadi wah guru sekarang menderita, karena koperasi juga sokoguru ekonomi menderita gitu ya. Itu tumbuh dari bawah ya. Pemerintah memberikan pembekalan apa? Pembekalan yang berkaitan dengan
pengetahuan tentang ekonomi, memberikan ruang pasar ya. Mereka kemudian membantu mengembangkan sentra-sentra produksi, bahkan kalau perlu koperasi Desa Merah Putih itu mengembangkan potensi ekonomi lokal ya, berbasis lokal, karena itu Pemda dilibatkan. Nah ini Pemda dilibatkan, Pemda yang lebih tahu kan, tapi diawasi, dikontrol ya. Kan kita punya Kementerian Koperasi gitu ya, dan sebagainya. Dia mengontrol ya supaya berjalan sesuai dengan target ya. Dan kemudian diberikan penguatan-penguatan. Yang kemudian yang kedua yang saya perlu kemukakan, kok dilakukannya masif gitu kan. Saya kira perlu ada pilot project dulu kita provinsi ya. Jadi di test case dulu menurut Prof. Betul, pilot project itu sehingga kita bisa belajar, karena kita harus mengakui selama ini fenomena koperasi di negeri kita ini kadang bilang merana gitu ya. Gitu kan. Nah, sekarang pemerintah ingin mendorong ini, kita dukung, kita setuju, karena itu koperasi merupakan sokok guru ekonomi di negeri kita. Tetapi kita tahu kan betapa produk-produk masyarakat kita tuh sangat beragam ya, sangat macam-macam di daerah itu. Nah itu gitu ya, operasi bisa memberdayakan potensi-potensi produk-produk yang ada di daerah-daerah lokal bersifatnya gitu ya. Walaupun dia juga bisa menjual barang-barang yang umum. Yang sekarang terjadi kan bukan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat koperasi ini, terjadi persaingan yang ini, ada warung ya, ada warung masyarakat. Jadi jualannya sama ya Prof ya. Marketnya jualannya sama, ngambil bahannya sama, ini timbul masalah kan di bawah sekarang kan. Gitu kan. Misalkan Bung Meli orang tuanya punya warung ya. Kemudian dia jual telur, jual mie ya, jual keperluan dapur ya, ngambilnya sama dari agen yang sama gitu ya. Akhirnya mereka termarginalisasikan gitu ya. Oke. Ini problem. Nah, sebenarnya harus ada satu pedoman, ada satu target, ada satu visi ya, model koperasi yang dibangun ini bagaimana kemudian mengembangkan potensi-potensi lokal yang tidak menimbulkan satu kompetisi yang tidak sehat ya, timbul persaingan tidak sehat. Prof, saya lupa tadi di awal untuk bicara terkait untuk melanjutkan, sebetulnya masih nyambung dengan apa yang kita obrolkan, Bro. Apa yang sebetulnya hari ini yang tidak bertemu di titik satu pendapat antara pemerintahan Presiden Prabowo dengan kelompok sipil, terutama kelompok muda yang hari ini melihat ada suatu guncangan mental tentang harapan masa depan masing-masing. Dan saya pernah berdiskusi dulu, Prof, salah satu orang yang memang kompeten juga bicara tentang masalah generasi ini. Dia bilang bahwa Pak Prabowo ini dan semua orang-orang politisi hari ini tuh, ini di tikungan terakhir dari rezim Pak Gus Dur. Pasca reformasi Gus Dur, ini adalah rezim terakhir. Betul. Jadi di masa Gus Dur orang-orang ini sudah ada dan hari ini masih berdiri. Ketua umum partai dan sebagainya. Istilah saya wajah baru stok lama. Wajah baru stok lama. Prof, kalau sudah tahu mereka secara hampir 2 dekade dari reformasi ini kan sudah hidup dari 2 dekade. Mereka tidak belajar untuk mensiasatin dan tidak mampu menerjemahkan bahasa kelompok Gen Z, kelompok Alpha yang bentar lagi akan dewasa juga. Sebetulnya apa titik temu yang berat antara kepemimpinan nasional dengan harapan kebangsaan kita ini? Ya, saya tertarik Bung Meli mengatakan generasi milenial, generasi Gen Z, generasi Alpha. Mereka punya dunia yang baru ya. Dan mereka adalah sebuah generasi yang memiliki kemampuan kelebihan mengenal dan memanfaatkan teknologi, terutama teknologi informasi. Itu kelebihan mereka ya. Sehingga mereka tingkat kepekaannya semakin tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka lebih banyak tahu ya, nyata ya, tentang informasi, kekurangan, kelebihan, positifnya, negatifnya dan sebagainya, tentang perkembangan kehidupan politik kenegaraan kita dari berbagai persoalannya gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti ini ada 2 hal yang sekarang ini terjadi, kemacetan ya dalam mendekatkan generasi ini dengan pengelola negara, sebut saja pemerintahan gitu. Yang pertama apa? Peranan DPR, parlemen. Ya, harusnya parlemen itu kan menyalurkan aspirasi masyarakat. Ini terjadi
apa namanya, orang bilang nih kemacetan ya, tersumbat ya. Kesan saya kok parlemen sangat tidak menyuarakan suara masyarakat, tapi parlemen kok seirama dengan pemerintah, sehingga check and balancingnya nggak jalan ya. Fungsi legislator kan kontrol, salah satu controlling ya, sedangkan eksekutif kan yang mengeksekusi dalam menjalankan pemerintahan gitu ya. Ini malah sama ya Prof ya. Nah ini malah sama sepertinya gitu kan. Sekarang orang suka mempertanyakan gitu. Akibatnya apa? Akibatnya jangan disalahkan kalau terjadi ekstra parlementer. Yang disebutkan gerakan-gerakan mahasiswa ini. Jalanan. Jangan disalahkan. Yang saya katakan Bung Meli tadi, air yang mengalir ya dari mata air, kalau dia tidak dibuat kanal-kanal ya dia akan kemana-mana tuh kan. Kalau udah banjir kemana-mana. Kalau dia di bendung, satu bendungannya akan jebol gitu ya dengan tekanan air itu. Seperti itulah kita umpamakan sebuah gerakan sosial itu. Dari gerakan sosial bisa menjadi gerakan politik kan. Dari gerakan politik menjadi gerakan yang mereka tidak percaya lagi gitu ya. Nah yang kedua adalah ruang dialog ya. Mungkin Bung Meli mengatakan orang dialog banyak kok melalui TV, melalui debat-debat, diskusi publik, melalui media. Bukan itu menurut saya. Itu penting. Tapi dialog yang terbuka dari pengelola negara dengan publik itu yang diperlukan. Dialog dengan jujur ya. Dialog dengan terbuka. Kemukakan secara jujur ya. Kita kan sekarang merasakan bahwa kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Ya, bagaimana yang disebut dengan apa namanya? Kita punya APBN misalkan ya, mengalami defisit anggaran ya dan sebagainya gitu ya. Kemudian rupiah semakin melemah, ISHG juga dan sebagainya lah. Itu semua menjadi catatan-catatan yang itu kemudian sejumlah kebijakan pemerintah ya yang dianggap oleh publik, kemudian kebijakan itu menimbulkan apa namanya hal yang negatif ya, yang pro, yang kontra ya di mata masyarakat. Ini kan perlu didialogkan. Kalau pemerintah merasa ini benar, perlu dikomunikasikan, disosialisasikan dengan secara terbuka, dengan secara lebih rinci ya dan sebagainya, sehingga tidak terjadi apa namanya kesumbatan komunikasi politik, kesumbatan komunikasi sosial yang menimbulkan distrust, ketidakpercayaan. Nah sekarang terjadi sebuah kondisi di mana mulai terjadi distrust ya, ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, ketidakpercayaan publik kepada pemerintah ya. Boleh saja kita memperdebatkan debatable berapa persen sih yang percaya dan tidak percaya, tetapi bukan itu. Yang percaya dan tidak percaya juga rakyat Indonesia gitu. Pemerintah harus mendengarkan semua aspirasi ya. Mendengarkan, kemudian berdialog, kemudian bersedia untuk memperbaiki ya. Pertanyaan saya, apakah MBG harus diperbaiki atau tidak? Harus diperbaiki, dan menurut saya harus diperbaikinya fundamental ya. Bukan sekedar anggaran yang dikurangi ya, tapi juga harus diperbaikinya secara fundamental, secara struktural gitu ya. Karena kita tahu kan ada yang terjadi keracunan ya dan sebagainya. Ada yang mengatakan ada apa namanya fiktif dan sebagainya. Ini kan harus dikelirkan semua gitu ya. Karena ini menyangkut uang negara adalah uang rakyat, uang dari pajak dan sebagainya begitu. Nah, saya kira 2 poin tadi. Legislatif, parlemen tidak mengambil peran yang maksimal dalam membuka ruang dialog dengan publik dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Yang kedua, dialog pemerintah dengan masyarakat secara jujur dan terbuka gitu ya. Jangan dengan sinis, jangan dengan nyinyir gitu kan ya. Kan itu ya. Ini yang ditangkap oleh masyarakat kan seperti itu ya. Kemudian masyarakat merasa kok tidak didengarkan ya. Masyarakat merasa dimarginalisasikan. Masyarakat dianggap Anda nggak tahu persoalan dan sebagainya ya. Saya kira ini menjadi perhatian pemerintah. Oke, ini jadi pertanyaan terakhir saya, Prof. Ya. Ini mungkin akan lebih menarik, mungkin akan memakai posisi keahlian Prof untuk melihat ini. Prof, dulu saya mungkin masih belum genap untuk apa ini benar fakta atau tidak. Tapi sepengalaman pembacaan saya di beberapa naskah,
Kalau tidak salah dulu kan beberapa banyak apolog-apolog pinggir istana. Di zaman Soekarno dulu kelompok Islam takut diganyam oleh Nasakom bikin namanya YAI, Yayasan Iya. Api Islam. Iya. Ya kan. Kemudian di Orde Baru juga banyak kelompok-kelompok, akhirnya di kelompok muda ya lahirnya kemudian KNPI dan kawan-kawan gitu Betul, kan. betul. Nah, Prof, kalau dulu kan bonsainya ditaruh di luar. Ya, Sekarang ini anak mudanya ditaruh di dalam, Prof. ya, Jadi komisaris. ya. Kalau tidak salah ada salah satu anak usia 29. 29 tahun, aktivis. Kalau tidak salah pernah jadi tim relawannya Pak Prabowo. Sekarang jadi komisaris Pertamina Retail, Prof. Ya. Ada juga kabid di organisasi kemas Islam juga jadi komisaris juga. Sekarang itu ditaruh di dalam. Ya. Dulu taruh di luar untuk menjadi pembonsaian di luar. Sekarang mereka di dalam dibonsai dalam kekuasaan itu. Ya. Nah, Prof melihat ini, situasi ini adalah bagaimana mengajari anak muda profesional atau untuk menyekat anak muda untuk tidak bersuara secara kritis. Ya, ini menarik pertanyaan Anda ya. Jadi tugas pemerintah, tugas pemimpin itu kan mencerdaskan kaum muda. Bukan menjadi orang yang loyalis ya. Saya kunci dulu. Jadi mencerdaskan bukan jadi loyalis, Prof. Ya, bukan jadi loyalis. Kenapa tidak harus jadi loyalis, Prof? Kenapa tidak harus loyalis? Karena mereka kalau dicerdaskan, mereka tahu kok apa yang harus dilakukan untuk mendukung pemerintah, apa yang harus dikritisi. Kita ingin memiliki pemuda yang dia tahu betul pada saat kapan dia mendukung pemerintah, pada saat dia harus mengkritisi pemerintah demi kepentingan negara, berbanding dengan mereka yang dibonsai, yang loyalitis. Yang loyalitis kan dibonsai gitu ya. Nah, ini berbahaya untuk masa depan bangsa gitu ya. Nah, dan kedua, pemuda yang kritis itu menjadi partner justru bagi pemimpin sekarang. Pemuda yang sekarang mereka itu sedang belajar dan juga kemudian mereka itu terlibat dalam partisipasi sosial, partisipasi politik, itu harus menjadi mitra pemimpin ya. Bisa menjadi mitra kalau mereka bisa kritis ya. Ada perbedaan, ada diskursus. Dari perbedaan itu kita bisa menemukan inovasi baru ya. Bisa menemukan jalan-jalan keluar baru dari problema-problema bangsa begitu. Berbeda dengan mereka yang dibonsai. Jadi loyalis. Yang loyalis. Iya. Dengan loyalis itu mereka hanya ABS kan. Asal Bapak senang. Justru rugi bagi seorang pemimpin. Oh, itu rugi, Prof ya? Rugi. Mereka pemimpin itu menjadi tidak peka. Mereka tidak tahu sebenarnya apa kekurangannya. Karena mereka dibela, disanjung, didukung, dibela, disanjung, didukung ya. Padahal pemimpin butuh ruang ya. Agar dia mendapatkan informasi yang objektif, yang benar, sehingga dia bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat ya. Yang tepat, yang sesuai dengan sasaran. Ini yang saya khawatirkan ya. Jadi kalau Anda mengatakan tadi sekarang ada sekelompok pemuda, ya mereka sebenarnya juga ingin berkontribusi terhadap negara ini. Mereka ingin punya prestasi ya. Tapi kalau mereka itu menjadi hanya sekedar kaum loyalis ya, asal ABS, asal Bapak senang dan sebagainya, ini justru ibarat kita menanam pohon. Mereka tidak menjadi sebuah tunas yang tumbuh kokoh ke atas dan siap menantang angin-angin ujian dalam kehidupan politik kenegaraan yang keras ya. Mereka menjadi generasi yang lemah ya. Bahkan menjadi generasi oportunis. Ini yang berbahaya kalau sudah oportunis gitu kan. Nah, ini saya kira salah satu yang Bung Meli kemukakan. Saya sangat respect dengan pertanyaan kritis Anda ya, tentang kelompok-kelompok pemuda ya yang Anda katakan sekarang dipetakan seperti itu ya. Kita ingin pemuda itu menjadi bagian daripada generasi yang menjadi mitra berpikir kritis. Maka tidak heran Soekarno mengatakan, berikan kepada saya berapa? 110 apa 100 pemuda ya. Kami akan pindahkan Gunung Merapi begitu. Artinya apa? Pemuda-pemuda yang tangguh, yang kuat ya. Yang mereka kemudian menjadi bagian yang bersama-sama membangun negeri ini. Dan di sana ada perdebatan-perdebatan gitu ya. Maka saya juga heran kalau ada pemimpin mengatakan, apaan tuh FJD katanya. Semuanya lahir dari FJD kok. Semuanya lahir dari diskusi. FJD kan sebuah forum diskusi grup apapun namanya ya. Apapun bentuknya. Apakah diskusi biasa, apakah
seminar, apakah workshop, apakah lokakarya, itu kepada esensi kan forum grup diskusi gitu. Kan awalnya dari ide didiskusikan, kemudian dirumuskan, diimplementasikan dalam sebuah kebijakan dan program, dalam sebuah strategi ya. Saya juga nggak ngerti kenapa apa tuh FJD gitu ya. FJD harus terus berlangsung ya. Terus berlangsung karena di sana perlu ada diskursus. Dari diskursus ada inovasi, ada invention, ada temuan baru yang bisa diterapkan, diuji coba lagi, dievaluasi lagi, terjadi FJD lagi. Itu bagian dari rangkaian bagaimana mensukseskan program-program pembangunan negara ya, bagaimana dalam rangka untuk memperkuat demokrasi ya, dalam rangka untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat ya, dimulai dengan ide-ide itu menjadi ide besar. Ide besar itu ide yang bisa diterapkan dan bisa dinikmati hasilnya oleh masyarakat luas gitu ya. Nah, ini yang disebut ruang dialog itu yang harus terus dikembangkan. Dialog kebudayaan. Saya Prof, misalkan itu. saya semakin tertantang untuk sebetulnya ingin menyudahi, tapi saya tertantang ke Prof bilang bahwa ada satu kalimat tadi bilang jangan memperbanyak loyalis. Iya. Oke, Prof. Tapi kalau lihat dari komponen loyalis yang masuk adalah kelompok loyalis itu kan bahasa halus dari ABS. ABS lah ya gitu kan. Baru kan asal Bapak senang. Tapi Prof, kalau tidak punya kesempatan hari ini anak muda untuk menjadi profesional kan mungkin ini salah satu peluang Prof. Karena mungkin jalur politik kan jalur cepat, tapi juga jalur terjal cepat jatuh. Iya. Tapi kalau tidak sekarang mungkin anak muda itu tidak mendapatkan peluang untuk mengisi formasi-formasi kekuasaan yang saya sangat setuju Bung Meli bahwa anak-anak muda itu diberi panggung yang harus panggungnya besar, lebar dan luas. Tetapi pemimpinnya harus tahu betul pemuda itu diletakkannya di mana, dalam fase apa, kemampuan dia seperti apa, the right man in the right place kan, keahlian dia apa gitu ya, profesionalisme yang dimiliki apa, bukan sekedar ditaruh di sana di sini gitu ya, tapi dia tidak punya keahlian di bidang itu, dan itu sangat merugikan negara, sangat tidak efisien kan begitu kan. Ya, kita setuju. Bahkan negeri ini bagus dipimpin oleh kaum muda ya. Kaum muda itu lebih energik, lebih inovatif, lebih tertantang gitu ya. Itu bagus yang muda-muda. Tetapi yang muda apa? Yang muda yang memiliki jiwanya dewasa, yang muda yang memiliki intelektualitasnya berbobot ya, teruji. Nah, kita bisa lihat dari apa? Recordnya dong, perjalanan hidupnya ya. Jangan ujuk-ujuk. Kalau orang Sunda bilang ya, ini siapa orangnya saya aja nggak kenal, malah ada yang mengatakan saya aja nggak hafal nama-nama menteri sekarang gitu kan, ada yang begitu kan, ada yang bilang begitu kan, nggak kenal gitu, nggak kenal di mananya dalam ya, nggak kenal recordnya kan, nggak kenal dia profiling sejarah perjalanannya dan sebagainya. Tapi lepas dari itu, bahwa melibatkan kaum muda, melibatkan generasi muda untuk terlibat aktif berpartisipasi di berbagai aspek pembangunan itu positif. Tapi letakkanlah mereka sesuai dengan keahliannya. Karena mereka juga masih butuh pengalaman. Mereka harus masih belajar terus ya, dan belajar terus begitu ya. Soekarno juga dulu masih muda, Hatta masih muda, Syahrir masih muda, Tan Malaka masih muda, Natsir masih muda, Hasyim Asy'ari juga, Ahmad Dahlan juga, Wahid Hasyim juga masih muda. Tetapi kan mereka teruji ya. Mereka teruji integritasnya gitu ya. Itu nomor satu. Yang mahal itu ya. Intelektualnya gitu ya. Bukan popularitas nomor satu. Popularitas penting ya. Elektabilitas penting. Tapi yang pertama adalah integritas. Dan intelektualitas. Kecindikawanan dia. Jiwa kenegarawanan dia. Dan sebagainya. Dengan begitu memiliki kematangan. Kalau memiliki kematangan, mereka berhadapan dengan publik juga bisa berdialog dengan intelektual yang bagus gitu ya, dengan cara berpikir yang saling menghargai perbedaan pendapat, saling mau menerima, ada pandangan lebih baik gitu ya, dan sebagainya. Saya kira itu. Oke. Ini masukannya, ini bisa dijadikan dipertebal nanti teman-teman. Apa? Mudah-mudahan nanti didengar lah teman-teman yang masih berambisi mau jadi pemimpin lewat jalur cepat yang terjal itu. Bu Meli, sebelum ditutup, saya ingat satu ungkapan sastra dari Iqbal.
Muhammad Iqbal Muhammad Pakistan. Iqbal, Pakistan. Bapak Republik Pakistan. Pakistan dan sastrawan dunia. Luar biasa itu, Prof. Khusus kepada kaum muda dikatakan apa? Kaum terpelajar. Wahai pemuda, di jalan ini tidak ada kata untuk berhenti. Mereka yang bergerak, mereka yang di depan, mereka yang berhenti sejenak, pasti tergilas roda-roda zaman. Kita ingin pemuda di panggung depan, tapi pemuda yang memiliki integritas, intelektualitas, profesionalisme, dan dia memiliki leadership, ya, bukan yang ABS dan lain-lain. Terima kasih. Prof, terima kasih Prof. Sama-sama. Ini sudah datang, ini diskusi panjang lebar. Dan saya juga kalau Prof ngasih kutipan dari Iqbal, saya juga tutup dengan kutipan Iqbal. Luar biasa. Dari buku Javid Namahnya. Semakin gelapnya malam, maka itu semakin tanda adanya pagi semakin mendekat. Terima kasih Prof. Jumpa lagi dengan kita. Mungkin siapa tahu nanti kita yang nyamperin Prof di universitas. Dan mudah-mudahan kita akan menjalin terus ide-ide dari Prof Firdaus. Siapa tahu nanti idenya nanti menular di tema yang lain. Amin. Prof, sehat selalu Prof. Sama-sama. Dan saya mengucapkan terima kasih Prof sudah hadir. Dan saya Milik Amir Rasulullah. Kita lihat nanti apakah ini bisa membuat pancingan publik untuk berbicara lebih nyaring. Dan tonton selengkapnya. Saya Miliki mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.